Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hasan Syam. Di kesempatan belajar ini kita akan belajar bersama tentang cara menyusun modul kokurikuler, di mana kokurikuler sekarang menjadi salah satu bagian daripada pembaruan kurikulum. Kokurikuler ini menjadi jembatan untuk menjadikan materi-materi yang ada pada intrakurikuler agar lebih mudah diterapkan oleh siswa-siswa kita dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, agar kurikulum yang disusun nantinya tidak hanya sebagai menjadi pelengkap administrasi kita di kelas, kita akan belajar bersama cara menyusun kurikuler yang bermanfaat tentunya. Dengan mengintegrasikan 7 kebiasaan hebat anak Indonesia, 8 dimensi lulusan, serta dengan bertahan dengan menggunakan kearifan-kearifan lokal sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Mari kita belajar bersama pada tutorial berikut ini. Baik, demikian kita akan membuka ChatGPT. Seperti biasa, prompt dimulai dengan memberikan ChatGPT tugas sebagai apa? Saya adalah seorang guru sekolah dasar kelas 6. Saya menggunakan kurikulum Merdeka, ya, kurikulum Merdeka dengan capaian pembelajaran terbaru. Ya, nanti kita bisa memasukkan CP terbaru di sini teman-teman ya. CP terbarunya seperti apa? CP terbaru, file disematkan. Kemudian analisis CP tersebut. Analisis CP fase C kelas 6 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian kita tentukan tugasnya. Buatkan sebuah rancangan kegiatan ya. Kegiatan kurikuler dan kegiatan kokurikuler. Selanjutnya kita tentukan berapa kali pertemuan kegiatan kurikuler ini. Jika kita ingin dibuatkan secara terlebih terperinci dan detail tentang berapa kali kegiatan kokurikuler ini, kita pilih roster kita masing-masing. Ya, ini adalah roster di sekolah saya cuma 1 kali. Kemudian 4 kali 6 bulan. Sama dengan 24 kali pertemuan. Dalam 24 kali pertemuan ini tentunya ada yang digunakan untuk mid semester, kemudian ada penilaian akhir semester, jadi kita ambil kurang lebih ada 20 kegiatan saja ya, 20 pertemuan. Sebanyak 20 kali pertemuan. Durasi setiap pertemuan adalah 35 menit. Ya, 35 menit. Dalam rancang kegiatan kurikuler ini, integrasikan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian 8 dimensi lulusan, 8 profil lulusan, serta kearifan lokal.
di mana kearifan lokal saya di sekolah adalah latar belakang siswa saya adalah suku Bugis, kemudian daerah persawahan. Oke, kita coba generate. Nah, ini sudah diberikan contoh 20 kegiatan atau 20 kali pertemuan kegiatan kokurikuler yang berdasarkan kegiatan intrakurikuler dalam materi bahasa Indonesia ya, fase C ya, dengan capaian terbaru. Ini sudah tidak memakai 8 profil pelajar Pancasila teman-teman, tapi lulusan. Kita cek, nah, seperti ini. Di sini dijelaskan, di sini di bagian akhir, apakah ingin dikembangkan menjadi format RPP ya dengan tujuan, langkah kegiatan, media serta penilaian setiap pertemuan. Kita jawab ya. Buatkan secara lengkap mulai dari identitas ya sekolah. Silakan tuliskan nama sekolah Bapak Ibu ya. SD Negeri 268 Tanjunge. Ya, contoh. Kemudian lengkapi dengan materi dengan materi, kemudian lengkapi dengan materi setiap kegiatan pembelajarannya. Sertakan gambar atau ilustrasi mulai dari modul 1 dulu. Ya, ini sudah ada identitas sekolah, kemudian CP, berdasarkan CP terbaru yang tentunya kita masukkan. Kemudian tujuan pembelajarannya, turunan dari CP tersebut. Ada materinya, angka kegiatan, kemudian penutup integrasi nilai. Ada integrasi nilai. Kemudian rubriknya sudah ada ilustrasi, tampilkan kelas. Tinggal teman-teman ya yang ambil di Google. Modul ini fokus pada tes deskripsinya. Namun ini rasanya belum lengkap teman-teman ya. Saya ingin integrasi nilainya. Saya ingin tolong integrasi nilainya dicantumkan di belakang setiap kegiatan. Contohnya ya. Langkah kegiatannya adalah integrasi nilai guru menyapa siswa. Nah, di sini ada pelajaran Pancasila. Kebiasaan beriman. Kemudian ada si pekalep, si painge, si pakainya ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lengkap dengan rubrik penilaiannya. Jika dirasa ini sudah cukup mewakili untuk bahasa Indonesia, kita langsung saja ya. Lanjutkan menyusun modul 2 sampai 20 sampai modul 20
dengan pola yang sama. Ya. Teman-teman, jika merasa bahwa filenya sudah sesuai urutan identitas sampai dengan penilaian sudah cocok, silahkan download RPP-nya ya dalam bentuk file Word. Teman-teman juga bisa langsung menyusun modul 2 sampai dengan modul 20. Baik, demikian tutorial singkat tentang cara menyusun modul mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C kelas 6 dengan berdasarkan pada CP terbaru terintegrasi dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian terintegrasi pula dengan 8 dimensi profil lulusan, dan yang ketiga adalah berkearifan lokal. Kita berharap bahwa modul yang disusun ini tidak hanya sebagai pelengkap administrasi, namun juga bermanfaat bagi siswa yang menjembatani pada materi-materi intrakurikuler Bahasa Indonesia supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui modul-modul kurikuler. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di kesempatan belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.